Ini buat para garangan, semoga menonton ya perjuangan kami para TKW. Jadi semua perlombaannya tuh dibatalin teman-teman. Gitu. Ya, pokoknya kayak artis gitulah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini aku mau ke pasar, jadi jemurannya nggak aku masukin, cuman aku taruh ke dalam di sini. Jadi kalau di sini kayaknya nggak bakalan kena hujan ya. Jam 1:30 sekarang, aku ke pasarnya lebih awal karena pengen beli kulit dumpling. Nanti bikin dumpling kan agak lama tuh, jadi biar nggak kesorean nanti selesainya. Oke teman-teman, ikuti terus. Aku udah pulang dari pasar ya teman-teman. Tadi tidak ambil video karena belanjaannya banyak, ngejar waktu, buru-buru. Nah ini udah nyampe rumah, tinggal naik tangga aja. Belanjaanku hari ini berat banget. Ini full. Ini berat karena aku beli Clorox, beli sabun. Nggak tahu, berat banget beli ubi. Ini buat para garangan, semoga menonton ya perjuangan kami para TKW itu berat, pekerjaan kami itu kasar, butuh tenaga ekstra, butuh fokus. Jadi yang suka menipu, yang suka memanfaatkan, semoga setelah melihat ini sadar ya. Faktanya kerja di luar negeri itu tidak seindah yang kami posting di sosial media. Kadang-kadang tuh nggak percaya sama diri sendiri masih sekuat ini gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya tuh ada jalanan yang nggak harus lewat tangga tuh, tapi muter melewati lapangan. Ya sama, jalannya mendaki tapi bukan tangga gitu. Kalau naik Siupa itu bayarnya 4,6. Tapi sama harus tetap jalan kaki. Rumah Sultan kayak gini teman-teman. Dan ini tangga lagi ya teman-teman. Masya Allah, tangganya 2 kali loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat parkir mobil ya, atau basement. Basementnya ada 2, luas teman-teman. Nah ini blok A. Oh iya, kemarin aku nyuci mobil majikan tuh, inilah teman-teman. Tuh mobilnya my boss. Alhamdulillah, sudah nyampe rumah lagi. Ya Allah, mukaku sampai pucat. Itu anjingnya tetangga kalau dengar pintu lift terbuka tuh, wow. Kalau majikan aku sih disautin, ada apa? Bukan, aku bukan cecemu, gitu. Pas jam 4 ya teman-teman, jadi aku tuh 2,5 jam di pasar ya. Pergi jam 1:30, sekarang jam 4. Aku beli gantungan ini ya, tentu saja pakai uang majikan ya, tapi nanti aku yang pakai. Kemudian aku beli mangkok karena aku tuh takut pakai mangkok cantik-cantik, mangkoknya Sultan. Enakan ini tuh nggak bakalan pecah buat makan mie. Berat banget, masya Allah. Nah ini tuh saegan sama sawi putih buat isian dumpling, terus kacang panjang. Aku punya terong 1, nanti tak lodeh, bikin sayur lodeh. Nah mungkin yang bikin berat ini ubi, ini $20, dapat 5 di sini, mahal-mahal guys. Ubi ungu ini juga berat ya, ini tuh backlin $20.
Aku tuh kenapa lama, karena aku tuh udah ketularan orang Hong Kong. Kalau belanja tuh muter-muter dulu nyari yang murah, nanti beda $2 juga aku balik lagi. Orang Hong Kong bener-bener. Tapi ya kadang-kadang sih dapat yang murah loh. Kan aku di penjual yang pertama ya, segini tuh $10 di penjual yang pertama. Nah kemudian aku udah muter-muter-muter, nemulah ini $10 dapat 2. Pinter kan? Mungkin pakainya satu aja atau 1,5. Nah, aku isiannya daging sapi. Ini yang mahal ini tadi 56 atau berapa ya? Nggak tahu lah. Nah, ini yang berat tuh beli sabun. Sabunnya tinggal sedikit. Majikan tuh nggak nyuruh. Cuman aku inisiatif aja. Aku beli gula merah. Karena mereka cara hidupnya sehat banget ya. Pakainya tuh gula merah. Terus ini gula yang beginian buat nanti. Aku udah beli itu kacang hijau buat bikin bubur. Nah, selain belanja untuk majikan, aku juga belanja untuk diri aku sendiri dong. Kan kita di sini kerja. Jadi aku beli kerupuk, ini bumbu lodeh. Nah, ini tuh Sichuan pepper. Nggak tahu katanya namanya orang sini tuh apa tadi dikasih tahu sama penjualnya. Kan aku nunjukin foto, aku bilang ya mau litik, ada nggak ini? Aku bilang kata dia itu namanya Falciao atau apa ya? Jagung 3, $10 karena majikanku suka banget sarapan jagung. Nah ini juga berat, ini jeruk $18 dapat 8. Aku beli teh karena ada banyak lemon, nanti bikin lemon tea. Dingin ini mantep. Aduh, nah ini kulit dumplingnya, aduh kepenyet-penyet. Berapa katanya? $16. Serba mahal di sini tuh. Nah ini kacang hijau, ini santan. Ini aku isi suara belakang ya teman-teman, karena baru nyadar ternyata mic-nya itu lebih dekat ke pisau, jadi suara pisaunya tuh kenceng banget, tek 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 gitu, ngalahin suara aku. Aku ngambil video ini tanggal 17 Agustus pas ya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman sedang seru-serunya mengadakan perlombaan ya, aneka lomba. Tapi di desa aku 17-annya gagal teman-teman. Kenapa? Karena kami sedang berduka ya, berkabung karena salah satu panitianya tuh meninggal dunia teman-teman. Jadi di desa kami setiap tahun itu mengadakan turnamen bola yang dimulai dari tanggal 24 Juli gitu. Nah, nanti finalnya pas tanggal 17-nya gitu. Itu antar kampung gitu ya. Maksudnya sekampung tapi antar blok gitu. Jadi kalau di desa aku tuh banyak sekali dusun-dusunnya gitu ya. Blok-bloknya tuh banyak sekali. Nah, diadu itu. Dia tuh salah satu panitianya, setiap tahun tuh dia yang ya menjual kupon undian berhadiah, terus dia yang mengatur lah, intinya mengatur jalannya pertandingan, menggalang donasi, terus ya masalah hadiah, masalah administrasi, masalah apa tuh dia yang ngatur gitu. Nah pas dia juga lagi ikut main jadi salah satu pemain bolanya, pas di menit-menit terakhir kena serangan jantung teman-teman, kemudian dilarikan ke rumah sakit, tapi sampai di jalan nyawanya nggak tertolong, kemudian meninggal dunia. Jadi sekarang udah 10 hari yang lalu kayaknya. Semoga husnul khotimah ya, kita doakan orang baik teman-teman. Meninggalnya juga hari Jumat. Jadi satu keluarga itu meninggal muda ya teman-teman, entah mungkin kebetulan atau apa. Bapaknya yang meninggal masih muda, ibunya juga meninggal masih muda, nggak sakit, sorenya masih ngomong anak saudaranya, terus habis maghribnya meninggal gitu. Kemudian pamannya dia juga meninggal masih muda, kan supir angkot lagi bawa orang grup gitu, jalan-jalan ke pantai Tirtamaya atau Glayem gitu ya, yang terkenal di Indramayu, meninggal gitu. Jadi satu keluarga itu diambilnya tuh masih muda semua teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kita semua tuh ikut berduka. Jadi semua perlombaannya tuh dibatalin teman-teman, karena ya menghargai gitu ya, ikut berkabung lah.
Kata anakku sih mungkin dia kecapean karena malamnya kan nggak tidur. Katanya tuh ngecat papan skor itu loh. Nah terus paginya langsung aktivitas ya pokoknya karena dia yang ngurus gitu. Masalah piala, masalah apa tuh dia yang ngurus gitu. Karena seharusnya sih ada lomba sepak bola wanita, lomba laki-laki pakai daster, terus ya lomba bocil-bocil tuh, terus lomba sepeda santai. Terus juga nanti para panitianya tuh dibeliin kaos. Pokoknya dia yang ngatur gitu teman-teman. Kalau kata anakku sih kecapean. Tapi dengar-dengar kabar ada yang bilang juga matinya gak wajar karena sekeluarga diambilnya masih muda semua. Dan itu bulan Agustus semua teman-teman meninggalnya itu loh. Ya wallahu a'lam ya, kita nggak tahu. Umurnya itu ya seadiknya aku ya, kayaknya sih 35-an. Istrinya juga lagi di Hong Kong, baru lunas potongan. Kayaknya sih baru 5 bulan atau 6 bulan gitu istrinya tuh, jadi nggak bisa pulang. Kemudian saudara kakak sepupu ya, kakak sepupu dia di Singapura. Jadi ada sih adik ponakan gitu ya, satu keluarga udah nggak ada, nggak tahu nanti rumahnya ditungguin sama siapa. Ini ya teman-teman, namanya facial. Ini tuh kita ambil sekitar 1 sendok makan gitu ya, kita goreng sampai dia berbau harum, asap itu menguap gitu ya, oh ya agak hitam-hitam gitu. Nah nanti kita buang ini ampasnya, nanti kita ambil minyaknya. Nah sudah agak hitam, sudah menguap begini ya, akan aku ambil ya. Awas ini kalau udah kering dia suka meletak-meletak ya. Teman-teman boleh matikan dulu apinya gitu. Soalnya dia nantinya meletak-meletak lari-lari gitu. Nah ini ampasnya aku mau buang ya. Bawang putih sama jahe. Kalau ada bawang polong wangi banget nantinya. Sayangnya aku lupa beli, nyebelin banget ya. Dan ini pun jangan nunggu sampai coklat banget karena nanti minyak panas itu dia akan coklat sendiri ya. Akan dalam minyak tuh akan coklat sendiri. Ini sebentar lagi akan aku matiin. Nah nunggu minyaknya dingin baru dimasukin ke dalam sayuran tadi tuh ya. Sambil nunggu minyaknya dingin sayurannya aku peras. Nah udah kita matikan apinya begini. Nanti dia akan coklat sendiri. Makanya ini kok prosesnya lama ya teman-teman. Nah ini banyak. Nah lihat sekarang warnanya kuning sendiri kan cantik karena minyaknya kan panas. Ini tuh harum banget teman-teman. Apalagi kalau dikasih bawang polong. Mari kita melipat dumpling. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku melipat dumpling caranya simple aja ya teman-teman. Nggak pakai cara yang susah-susah. Asal cepet aja ya teman-teman. 1 sendok aja ya, jangan banyak-banyak supaya cukup. Kalau aku sih caranya begini sih teman-teman. Ya pasti udah pada bisa semua ya. Nggak sulit kok. Mudah sekali. Bulan depan itu ulang tahun aku teman-teman. Udah ada yang ngasih hadiah Rina ngasih hadiah kok hutang sama aku. Jadi ngasih hadiahnya tuh pesen di Lazada, terus aku yang bayarin gitu. Nanti ketemu dia ganti dolar gitu. Karena dia tinggalnya di atas pulau, kalau dia yang pesen tuh nggak bisa ngambilnya gitu. Nggak bisa ngambil paketan karena di sana nggak ada ya. Di sana tuh pulau terpencil, nggak ada ekspedisi, nggak ada Seven, nggak ada welcome, pokoknya serba susah. Pulau mencil. Aku waktu tahun kapan ya? Pas waktu aku lagi ya habis ketipu sama suami itu. Nah ceritanya aku tuh pengen menghibur diri gitu teman-teman. Jadi aku tuh pas ulang tahun aku tuh beli kue gitu. Terus aku ngajak ketemuan sama teman-teman, aku bilang aku ulang tahun, yuk
kumpul, aku bilang gitu. Tapi aku nggak ada uang buat naktir kalian, aku bilang gitu. Cuman aku beli kue aja, nanti kita makan bareng, aku bilang gitu. Terus ada yang mau tuh kumpul 4 orang kalau nggak salah waktu itu ya. Nah terus eh ceritanya tuh makan di toko Indo. Aku bilang makan dulu ya, tapi bayar sendiri-sendiri makannya itu karena aku dari awal udah bilang aku nggak ada budget gitu. Nah terus eh pas di toko Indonya tuh dilayaninya tuh lama banget teman-teman. Kue yang aku beli tuh udah meleleh gitu. Terus selesai makan tuh udah sore. Terus mereka tuh kayak nggak menghargai aku gitu. Belum tiup lilin ibaratnya ya. Belum tiup lilin, belum potong kue. Pada pamit satu persatu. Jadi kayak ketemuan biasa aja. Mereka tuh kayak nggak menghiraukan ini tuh momen ulang tahun aku gitu. Enggak. Jadi selesai makan tuh pada bubar, yang bilang aku ditelepon majikan, yang bilang aku ditungguin temen, yang bilang apa. Di situ aku tuh ya Allah nyesek banget ya, begini rasanya kalau nggak punya duit tuh ya. Siapa yang peduli, oh ngakunya nggak punya duit kok. Makanya kemarin kan Cenur tuh nanya, Say katanya jadi nggak katanya acara ulang tahunnya. Aku bilang Say jangan bilang acara ulang tahun, aku tuh nggak mau bikin acara apa-apa. Aku bilang bukan anak kecil juga kan, mau bikin acara apa, aku bilang gitu kan. Iya katanya maksudnya jadi nggak liburnya kata dia. Ya jadi libur biasa aja, aku bilang gitu. Karena di Hong Kong tuh seperti ada itu ya, kelas-kelasnya walaupun sama-sama pembantu tuh. Ada yang kelasnya yang punya gebetan, yang punya koko-koko gitu. Kalau ulang tahun tuh sampai ada temanya, nyawa gedung gitu. Terus karaokean, pesen tumpeng, pesen kue, terus temanya apa, misalnya temanya peri, tamu yang datang tuh pada pakai gaun ala-ala peri gitu. Ya, pokoknya kayak artis gitulah. Kalau aku mah orang desa, orang kampung, nggak mau terbawa yang begituan gitu. Di Indonesia juga nggak pernah diraya-rayain. Waktu ada di rumah kemarin tuh anakku bikin surprise. Anakku udah gede, udah bisa nyenengin ibunya. Jadi acara ulang tahun yang aku pikir tuh kita potong kue, terus ya foto-foto gitu. Setidaknya ada momen lah ulang tahun aku tuh gitu. Gagal karena mereka pergi pergi mencar satu persatu, terus eh, kuenya juga udah lumer karena dari pagi. Ya begitulah singkat ceritanya. Kalau orang nggak punya duit tuh nggak usah pengen momen-momenan lah. Nah menu makan malam aku teman-teman, simpel sekali. Ini tahu aku goreng, kemudian lodeh, sayur lodeh. Cuman gini aja, alhamdulillah aku tadi siang gak makan, tapi gak berasa lapar ya karena sibuk. Sayur lodehnya sedap banget. Ini kalau di Jawa namanya dikokoh gitu ya. Makan pakai kuah, nasinya dipakein kuah, jadi itu namanya kalau di Jawa namanya dikokoh. Kalau orang Cina kokoh itu panggilan untuk abang ya. Di sini tuh semua ada ya, makanan Indonesia, makanan apapun semua ada. Tapi nggak ada yang seenak di Indonesia gitu. Tahu tempe tuh nggak ada, belum nemu aku tuh yang kalau di Indonesia kan tahu tempe tuh di bumbuin bawang putih, ketumbar, mecin, masako, garam itu udah gurih banget ya. Di sini mah nggak ada enak-enaknya. Nggak tahu ya kenapa ya. Ini kerupuk bawang. Ini $20 segini tuh setara 40.000. Tapi ini aku tuh awet. Karena aku jarang makan pakai kerupuk tuh, bingung. Yang dimakan duluan tuh nasi dulu atau kerupuk dulu gitu. Jadi biasanya buat ngemil aja. Aku pernah beli jengkol ya. Dimasaknya itu ya Allah, jadi bukan kayak makan jengkol, kayak makan apa ya? Lembekan gitu, neplos gitu, kematangan. Entah nggak bisa ngolahnya atau asal-asalan aja karena buat jualan. Jadi belum pernah aku tuh di sini tuh nemu makanan yang seenak di Indonesia gitu, walaupun serba ada tuh beda. Nggak seenak di Indonesia, kayak bakso aja. Dari kelas restoran sampai kelas pinggir jalan, nggak ada yang seenak di Indonesia tuh. Bener nggak ada.
durasinya udah kepanjangan ya teman-teman. Baiklah, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.